Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, tahukah Anda bahwa bagi orang Yahudi menyentuh mayat adalah suatu tindakan yang dipandang najis? Ya, menurut peraturan Perjanjian Lama tercemar karena menyentuh mayat manusia termasuk hal yang paling buruk. Agaknya bagi umat Israel, mayat melambangkan kegawatan yang paling parah dan konsekuensi yang paling berat dari dosa. Bilangan 19 ayat 11-22 menuliskan bahwa orang yang bersentuhan dengan mayat siapapun, bahkan termasuk mayat keluarganya, akan najis selama 7 hari. Ia harus menyucikan dirinya pada hari ketiga. Dan pada hari ketujuh barulah ia akan dipandang tahir atau tidak najis. Jika ia tidak melakukan pentahiran, penyucian diri pada hari ketiga, maka ia akan tetap dipandang najis meskipun sudah melewati 7 hari. Dan orang yang najis tidak diperbolehkan masuk ke kemah suci, yang kemudian kita tahu digantikan bait Allah. Karena jika ia melakukannya, maka ia telah menajiskan kemah suci atau bait Allah, sehingga orang tersebut harus dilenyapkan. Tidak dijelaskan apakah itu berarti orang itu diusir dari komunitas, dari umat, bahkan mungkin dihukum mati. Kalau kita baca lebih lanjut, Bilangan 19 ayat 14 mengatakan bahwa apabila seseorang mati dalam suatu kemah, maka setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu meskipun belum tentu menyentuh mayat itu, ia tetap dipandang najis. Bahkan segala yang ada di dalam kemah itu, benda-benda apapun juga dipandang najis. Menakutkan bukan? Ya, begitulah hukum Yahudi yang sangat keras. Menariknya, pada hari ini bacaan leksionari kita dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat 17 menunjukkan bahwa Yesus menyentuh mayat pemuda Nain yang jelas-jelas sudah meninggal. Mengapa dia melakukan ini? Tidak bisakah Yesus membangkitkan anak muda tersebut tanpa harus menyentuh tubuhnya yang sudah menjadi mayat? Bukankah bagi Yesus sesuatu yang mudah jika ia mau hanya mengucapkan kata-kata yang membangkitkan atau menghidupkan dari jauh? Ya, tanpa harus menyentuh mayat itu. Saudara, apa maksud Yesus? Mungkin kita bertanya, apakah Yesus tidak tahu hukum Yahudi? Pasti tahu. Alkitab memang tidak mengatakan apa alasan Yesus menyentuh mayat itu, tapi kita bisa menangkap pesan yang kuat di sini. Saudara, kalau kita baca kembali Lukas 7 ayat 13 mencatat, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Kata belas kasihan yang digunakan di sini maknanya sangat dalam. Bukan hanya sekedar kasihan atau iba yang sering kita miliki, yang dengan segera biasanya kita lupa. Dan kata belas kasihan di sini memang biasa dikenakan untuk Yesus. Ya, Yesus mengerti dengan baik penderitaan sang ibu yang telah menjadi janda itu ketika anak laki-laki satu-satunya meninggalkan dia. Seolah-olah tidak cukup kata untuk menghiburnya, maka Yesus menunjukkan cintanya dengan menyentuh mayat anak muda itu. Seolah-olah dengan cara demikian Yesus hendak mengatakan bahwa kematian bukanlah apa-apa bagi dia. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih dan kuasa-Nya, bahkan kematian sekalipun.
Dan Yesus tidak hanya berbicara, karena kemudian ia menunjukkan dengan cara membangkitkan anak muda harapan sang ibu ini. Saudara, apa yang mau kita katakan? Ya, kasih dan kuasa Tuhan benar-benar tidak terbatas. Bukan hanya bagi ibu janda dalam kisah yang dicatat dalam Injil ini, tapi juga bagi setiap kita tanpa terkecuali. Saudara, ngomong-ngomong, dalam bacaan kita pada hari ini tidak ada satupun bagian yang mencatat permohonan sang ibu bagi anaknya untuk dihidupkan. Tapi Yesus melakukan melampaui apa yang ada dalam permohonan. Saudara percaya itu bukan hanya terjadi pada sang ibu janda dalam kisah ini, tapi juga terjadi pada setiap kita. Dia melakukan melampaui segala doa kita. Saudara percaya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, buatlah kami melihat dengan jelas cinta Tuhan yang tak terbatas, yang tidak pernah dikalahkan bahkan oleh kematian sekalipun. Terima kasih, karena kami percaya firman ini benar-benar untuk kami, bahwa bukan hanya Tuhan melakukan melampaui apa yang ada dalam pikiran dan bahkan doa sang ibu janda dalam kisah ini. Bahkan sebelum ia berdoa, sebelum ia memohon, Tuhan telah melakukan apa yang terbaik. Tuhan tahu apa yang ia butuhkan. Kami percaya Tuhan juga mengerti apa yang kami butuhkan, melampaui apa yang bisa kami ucapkan dalam doa kami. Terima kasih ya Tuhan, buatlah kami percaya sepenuhnya kepada Engkau. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus.